Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rizkia Azhara Ramadhani dengan NIM H07111069 selaku moderator pada presentasi kali ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi kami yang bernama Autograd. Adapun anggota kelompok dari kelompok saya yaitu yang pertama AM Yusran Mazidan, yang kedua saya sendiri, yang ketiga ada Faik Musarraf, dan yang keempat ada Anaura Erwana Dwi Putri. Jadi tanpa perlu berlama-lama langsung saja kita masuk ke presentasi kami yang akan dibawakan oleh saudara Yusran Mazidan. Untuk saudara Yusran Mazidan saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Aim Suren Mazidan. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu aplikasi Autograd. Nah, jadi Autograd adalah aplikasi ujian atau tes daring yang memanfaatkan teknologi LLM atau Large Language Model untuk secara otomatis menilai jawaban esai dan isian. Nah, di sini siapa sih yang tidak pernah mengikuti ujian online seperti menggunakan Google Form, Quizzes, dan lain-lain. Nah, di sini kami mengalami kendala di mana kita itu kalau mengerjakan soal isian atau esai, kadang proses penilaiannya itu berlangsung secara lambat. Nah, inilah yang ingin kita solve atau yang ingin kita selesaikan dengan adanya aplikasi ini. Nah, baik, mungkin lanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, berikut target penggunaan dari aplikasi tersebut. Jadi yang pertama ada dosen, kedua ada mahasiswa, dan ketiga lembaga pendidikan. Urgensi dan alasan pengembangan. Proses penilaian tugas pemrograman secara manual seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi para dosen. Selain itu, penilaian manual cenderung memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi, yang berpotensi menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penilaian. Umpan balik yang lambat juga menjadi permasalahan yang signifikan. Melihat berbagai tantangan tersebut, muncul kebutuhan untuk mengembangkan sistem penilaian otomatis atau autograde yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Namun demikian, pengembangan sistem autograde juga harus memperhatikan aspek keamanan dan keadilan. Berikut rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana mengatasi tinggi bebannya kerja dosen atau tenaga pendidik dalam memberikan penilaian. Yang kedua, bagaimana memastikan penilaian tugas mahasiswa tetap objektif dan konsisten. Ketiga, bagaimana memberikan umpan balik penilaian secara cepat dan efisien. Dan yang terakhir, keempat, bagaimana menjamin keadilan dan akurasi sistem dalam menilai berbagai jawaban mahasiswa. Baik, saya akan memberikan ke pemateri selanjutnya. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya, apa sih yang menjadi kelebihan dari aplikasi kita ini daripada kompetitor-kompetitor lain? Nah, ke slide selanjutnya. Nah, bisa kita lihat kompetitor dari aplikasi ini ada Quizzes, Moodle, dan Google Form, di mana aplikasi kita ini memiliki kelebihan di bagian penilaian otomatis tanpa pencocokan karakter, di mana aplikasi Autograde ini mampu mencocokkan tanpa mencocokkannya berdasarkan karakter. Misal terdapat kata yang typo atau memiliki satu kata yang kurang. Nah, dia bisa menilai jawaban peserta tersebut secara baik dan benar jika dibandingkan dengan aplikasi kompetitor lain seperti Quizzes, Moodle, dan Google Form. Baik, ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan bagian fitur dan teknologi yang ada pada aplikasi kami. Selanjutnya, nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja fitur yang ada di Autograde. Yang pertama itu login atau register.
Yang kedua itu view test by entering join code yang dimana untuk melakukan ujian kita perlu memasukkan kode. Selanjutnya ada view score yang dimana kita dapat setelah ujian itu, setelah melakukan tes akan dapat melihat nilainya langsung tanpa menunggu. Selanjutnya nah, di sini adalah alur penggunaan dari aplikasi kami. Jadi alurnya itu simple, seperti pertama memulai, kemudian memasukkan kode tes, kemudian melihat informasi tes, memulai tes, kemudian setelah itu ketika sudah login, dia akan langsung mengajarkan tes, tetapi ketika belum login, dia akan memasukkan username, lalu mengerjakan tes, dan melihat hasil tes. Selanjutnya, nah di sini adalah use case diagram. Diagram ini seperti gambaran hubungan user dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami. Jadi di sini kelihatan user itu bisa login, terus memasukkan kode tes, lalu melihat info soal, mulai tes, mengerjakan soal, dan akhirnya melihat hasil dari tes yang mereka kerjakan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah produk mockup dari aplikasi kami. Jadi pada halaman pertama di sini terdapat tempat untuk memasukkan kode join yang akan diberikan oleh admin. Nah, di sini juga terdapat button scan barcode ketika untuk men-scan barcode yang telah diberikan oleh admin. Selanjutnya juga terdapat di sini terdapat button start untuk memulai tes. Terus terdapat juga di sini informasi untuk durasi tes, jumlah soal, dan jumlah partisipan. Dan selanjutnya, ketika kita mengklik button start test, akan muncul untuk confirm start, yang dimana di sini kita disuruh untuk memasukkan nama. Lalu terdapat button cancel dan confirm. Jadi ketika kita sudah yakin dengan data yang kita masukkan, kita bisa mengklik confirm, lalu kita akan masuk ke halaman untuk ujiannya. Nah, di sini terdapat soal dan juga jawaban pilihan berganda. Lalu terdapat juga di atas untuk button untuk informasi durasi tes, dan terdapat juga fitur dark mode dan light mode. Selanjutnya juga di bawahnya terdapat juga button finish ketika kita ingin menyelesaikan tes. Lalu terdapat juga untuk simpan soal dan juga menu. Lalu halaman selanjutnya, dan ini adalah tampilan ketika kita telah memilih jawaban. Terus terdapat juga di sini question list untuk melihat list-list dari pertanyaan. Lalu setelah itu terdapat informasi untuk jika kita yakin untuk menyelesaikan tes, maka akan muncul peringatan kalau misalnya kita yakin untuk mengakhiri tes, untuk lanjut, mengakhiri, atau di cancel. Nah, selanjutnya terdapat skor atau poin dari hasil tes kita. Lalu ada juga button back to home. Sekian, selanjutnya saya teruskan ke materi selanjutnya.
Selanjutnya, bagaimana kita membuat aplikasi ini? Nah, jadi aplikasi ini didesain menggunakan Figma. Lalu untuk repositorinya kita gunakan GitHub repository. Lalu untuk mengetes API-nya kita menggunakan Postman. Nah, untuk API-nya sendiri kita host di server dan API-nya itu dibuat menggunakan Next.js. Nah, untuk LLM-nya atau Large Language Model-nya itu berjalan di API-nya. Jadi yang dilakukan di Android hanya melakukan fetch ke API tersebut. Lalu kita develop aplikasinya menggunakan aplikasi Android Studio. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk tools dan resource, seperti yang dijelaskan tadi, kita menggunakan Postman, Figma, Android Studio, VS Code, dan juga GitHub. Baik, selanjutnya. Nah, baik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi itulah presentasi aplikasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.